Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak kita di pembelajaran tematik tema 2 subtema 1 kelas 5 untuk muatan lokal PPKN Bahasa Indonesia dan IPS. Sebelumnya inilah peta kompetensi dasar dari PPKN, yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bahasa Indonesia, mengklarifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Untuk IPS, menganalisis peran ekonomi dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran: dengan baca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Dengan menyimak penjelasan guru membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di sekitarnya. Sebelumnya, tahukah kamu semua makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk bernafas? Oksigen tersebut melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Selanjutnya, mari kita membaca Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen melimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan hutan di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan alam. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Pada tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di tanaman hutan rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Nah, dari bacaan tadi, Hari Menanam Pohon di atas, lengkapi peta pikiran berikut. Kapan, apa yang dilakukan, di mana kegiatan dilakukan, siapa yang melakukan, pohon apa yang ditanam, dan mengapa kita harus menanam pohon. Jika kalian sudah membaca, menyimak tadi dengan seksama, bisa kalian membuat soalnya, yaitu kapan. Kapan Hari Menanam Pohon diperingati? Setiap tanggal 28 November. Apa yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan menanam pohon. Bisa kalian baca semua itu sendiri tentang Hari Menanam Pohon. Selanjutnya kita masuk pada materi PPKN, yaitu tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun berada. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Menurut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadiannya. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara terikat atau oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Apa itu masyarakat? Masyarakat yaitu sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan. Dari bacaan menanam pohon, kalimat hutan
kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan di hutan secara liar. Bisa kalian mengulangi untuk membacanya, untuk memahami di buku tematik kalian. Mungkin ada yang terlewat dari Pak Guru. Selanjutnya dimasuk pelajaran IPS tentang jenis-jenis usaha ekonomi di dalam masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Amatilah jenis usaha yang ada di sekitarmu. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika cermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Salah satunya yang pertama, agraris. Karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris, sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Seperti pada contoh ada petani Lombok. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi rehabilitasi. Apa pengertiannya? Berikut ini. Intensifikasi. Caranya intensifikasi adalah pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam sarana atau panca usaha tani seperti penggunaan pengairan, irigasi, pupuk, menggunakan bibit unggul, obat pemberantas hama, dan lain sebagainya. Ekstensifikasi yaitu usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian baru. Selanjutnya, diversifikasi yaitu usaha memperbanyak kegiatan pertanian dan jenis tanaman pada satu lahan pertanian. Rehabilitasi dengan cara usaha menyuburkan kembali tanah dan memperbarui cara-cara bertani serta mengganti tanaman tua dengan tanaman muda. Mekanisasi dengan cara pengolahan tanah dengan menggunakan mesin-mesin karena lahan pertanian luas sehingga tenaga manusia dan hewan kurang memadai. Itu cara-cara pengembangan pertanian. Untuk perkebunan yaitu kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Hal ini mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Jenis usaha yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi 3. Ada hewan kecil, hewan besar, dan termasuk dalam jenis unggas. Jenis usaha yang ketiga yaitu perikanan. Jenis usaha perikanan dibedakan menjadi 2 yaitu perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara atau menangkap ikan di perairan darat. Sedangkan perikanan air laut yaitu menangkap ikan di pantai atau di laut.
Jenis usaha selanjutnya yaitu pertambangan. Dilihat dari kondisi geografisnya, Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, dan barang tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jenis usaha yang kelima yaitu kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet, tapi sekarang sudah tidak seperti dahulu. Akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia, kondisi dapat menyebabkan bencana banjir dan lain sebagainya. Maka perlu adanya reboisasi. Yang keenam yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan ataupun secara kelompok. Sekiranya itu dulu pembelajaran kita kali ini. Ayo kita renungkan. Silakan ditulis di buku tugas kalian apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu. Sekiranya cukup kali ini dulu pembelajaran kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video pembelajaran yang lain. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.